Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa Education Talk, Bosowa Education dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini rasanya saya Anggi Azizah dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari podcast khusus untuk sekolah alam Bosowa. Nah, untuk ayah bunda, orang tua yang mungkin sekarang masih galau, masih berpikir untuk bagaimana ya atau di tempat mana ya saya bisa memasukkan anak saya untuk bersekolah, ataupun di tempat mana sih saya bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak saya. Nah, Sekolah Alam hadir untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pendidikan yang tepat untuk anak-anak tercinta ayah dan bunda. Bersama saya sudah ada Miss Ninin, guru dari Playgroup ya Miss, Playgroup yang ada di Sekolah Alam Bosowa. Kali ini Miss kita mau bahas sedikit spesifik tentang bagian-bagian komunikasi atau komunikasi yang dilakukan di Sekolah Alam Bosowa, karena saya dengar-dengar sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah pada atau playgroup pada umumnya ya Miss. Kalau misalnya mungkin di playgroup lain komunikasi yang diterapkan itu sudah sering kita dengar, tapi yang saya dengar di Sekolah Alam Bosowa ini baru saya dengar. Nah, boleh Miss tolong dijelaskan Miss sebagai komunikasi atau salah satu bentuk dalam pembelajaran kepada anak-anak ya Miss, apalagi usia playgroup ya Miss, seberapa penting dan bagaimana diterapkan di Sekolah Alam Bosowa. Ya baik, terkait dengan komunikasi bukan hanya di playgroup tapi memang juga di TK. Jadi PGTK ini satu kesatuan. Satu kesatuan ya Miss, playgroup dan TK. Jadi mengajar di playgroup juga dan mengajar juga di TK. Di TK iya. Nah, jadi komunikasinya juga sama. Nah, untuk komunikasi yang kami gunakan, yang kami terapkan di Sekolah Alam Bosowa itu kami mengedepankan komunikasi yang positif. Nah, kenapa? Alasannya karena komunikasi positif itu dapat membangun sel-sel yang baik dalam tubuh anak. Menurut ahli yang pernah melakukan penelitian bahwa anak di usia rentang 0 sampai 6 tahun itu ketika mendengarkan komunikasi positif itu akan berpengaruh kepada sel-sel dalam tubuhnya. Nah, itu alasan yang membuat kami berikhtiar untuk berusaha memberikan komunikasi dalam hal positif. Nah, komunikasi yang kami maksud itu yang pertama tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Iya, susah ya Miss ini. Sangat susah, tapi yang namanya berusaha insya Allah jika di awalnya kita berikan usaha pasti akan memberikan hasil ke depannya. Jadi maksud dari tidak boleh marah di sini, jadi ketika anak itu melakukan kesalahan ataupun melakukan hal yang tidak benar, jadi kita sebagai pendidik, orang yang mendampingi ataupun nantinya sebagai orang tua ya berusaha untuk tidak mengeluarkan komunikasi yang seperti memarahi anak. Nah, jadi komunikasinya itu kita ubah. Contohnya ketika ada anak yang suka lari-lari, suka pukul temannya atau suka melempar sesuatu yang tidak sesuai fungsinya. Nah, di situ kita langsung berikan mana yang benar. Jadi kita langsung berikan komunikasi yang benar. Contohnya misalnya anaknya lagi memukul temannya. Nah, langsung kita berikan stimulus. Misalnya, teman, mohon maaf, memukul tidak benar ya, kita sayang teman. Jadi tidak langsung marah kan, biasanya ada cara nakal, pukul teman. Kayak jadi nono gitu. Kita jadi caranya itu dengan memberikan komunikasi positif. Nah, kita beritahu bahwa itu tidak benar. Jadi marahnya ini diganti dengan ketegasan. Jadi marahnya berubah jadi tegas. Jadi mohon maaf teman, itu tidak benar ya, kita sayang teman. Nah, contohnya juga kalau misalnya anaknya lagi lari-lari terus tiba-tiba menabrak benda-benda atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kita luruskan, kita beri stimulus bahwa boleh berjalan, sepertinya lari tidak aman. Jadi tidak yang langsung memarahi anak, jangan lari ya, seperti itu, nakal, gitu. Jadi kita menghindari label juga pada anak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu tidak menyuruh. Tidak menyuruh kan biasanya ambil itu, bersihkan betul, kan. Nah, kalau di Sekolah Alam Bosowa itu kami menerapkan komunikasi yang positif dalam artian kita mengubah cara bahasanya, cara komunikasinya ke anak. Alasannya agar anak itu dapat peka, dapat sadar, menyadari
menyadari diri sendiri bahwa saya harus lakukan itu tanggung jawab saya. Nah, contohnya misalnya ketika anak-anak selesai baca buku ataupun anak-anak selesai makan. Nah, jadi gurunya itu tidak langsung mengatakan si A beres-beres dulu, itu belum dibereskan, tapi kita ganti jadi seakan-akan ini pernyataan yang tidak langsung ke anak. Jadi misalnya, jadi contohnya ketika kita lihat ada buku yang berhamburan, sepertinya ada buku yang berhamburan di atas karpet. Nah, jadi kita berharap bahwa anak tersebut peka, langsung sadar tadi saya yang baca buku. Nah, jadi supaya anaknya sadar peka terhadap apa yang tadi dilakukan, jadi anaknya yang langsung beres-beres seperti itu. Nah, yang terakhir itu menghindari kata jangan. Iya, berarti sama seperti hampir mirip ya, tapi ini kata jangannya yang lebih dispesifikkan. Menghindari kata jangan. Nah, dari kata jangan ini sebenarnya banyak kalimat-kalimat sih yang maksudnya kadang spontan kan dikeluarkan. Contohnya tadi ketika anak berlari, contohnya misalnya anak-anak lagi main, lagi melompat-melompat. Nah, kata jangan inilah yang kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya tadi lari berubah jadi berjalan. Jadi kata jangan lari, nah diubah boleh berjalan. Nah, kalau misalnya tadi ada anak yang lagi melompat di kursi, kita ubah kalimatnya menjadi teman, kursinya untuk duduk ya. Nah, jadi kita hindari kata yang melarang agar anak itu tidak merasa dibatasi. Jadi lebih bisa explore lagi, lebih bisa bergerak, karena kita kan tahu bahwa anak usia dini yang usianya 3 tahunan, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu kan lebih aktif. Ciri-cirinya kan mereka memang di usia yang aktif, suka bereksplor, suka main. Ketika kita batasi, jangan lari, jangan itu, jadi anaknya nanti akan merasa saya tidak boleh ini itu. Nah, jadi kita ubah. Jadi boleh berjalan, boleh berjalan saja, ataupun duduk, atau kita memberikan yang sesuai faktanya, fungsinya kursi untuk duduk. Kalaupun juga contoh lain, misalnya anak kan suka teriak-teriak, ataupun ketika mau bicara sama missnya atau bicara sama orang tuanya, jadi boleh diberikan juga komunikasi seperti miss dengar, boleh bicaranya pelan. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 titik fokus kami yang terkait dengan komunikasi positif. Jadi ada tidak boleh marah tadi. Yang kedua itu tidak boleh menyuruh dan menghindari kata jangan. Dan selain itu kami juga menerapkan mengusahakan selalu menerapkan kata-kata sosial kepada anak. Jadi ada kata sosial minta maaf. Kalau misalnya sudah melakukan kesalahan, minta maaf. Terus kalau misalnya ingin meminta tolong, bilangnya minta tolong. Kalau selesai ditolong, bilangnya terima kasih. Ataupun kalau mau main atau kalau mau permisi Kak, jadi izin dulu, izin sama missnya. Atau kalau mau main sama temannya, boleh minta izin dulu sama temannya. Jadi seperti itu komunikasi-komunikasi yang kami usahakan selalu diterapkan di sekolah. Banyak ya Miss, pola asuh atau parenting style zaman sekarang itu yang sudah lebih melek, dan jadinya kita banyak mendengar hal-hal baru seperti ini yang komunikasi positif, membiasakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Tapi memang kalau sesuai penelitian, hal inilah yang lebih cocok diterapkan, atau pola asuh ini yang lebih tepat untuk anak di zaman sekarang dibanding dengan dulu-dulu ya Miss. Kita tidak bisa membandingkan ya Miss dengan yang dulu dengan yang sekarang. Kalau membaiknya Miss, kalau misalnya 3 komunikasi positif tadi itu mungkin banyak orang tua yang sudah melek mendengar, tapi ada juga yang baru mendengar, itu pasti akan merasa sulit ya Miss, karena jangan marah, jangan menyuruh. Padahal kan kalau mungkin pola asuh di zaman dulu itu marah, menyuruh, dan mengatakan kata jangan itu sering kita dengar ya Miss. Kalau misalnya lompat-lompat atau apa, langsung jangan lompat, disuruh langsung diam gitu ya Miss. Ternyata beda ya Miss kalau untuk sekarang. Beda. Bahkan saya sendiri pribadi sebelum masuk di sekolah Alam Bosowa, jadi cara saya komunikasi dengan anak-anak yang ada di sekitar saya, baik itu keponakan
teman atau siapa. Jadi saya kan spontan, jangan lari. Jadi pas sayanya masuk di sekolah Alam Bosowa, Masya Allahnya dapat ilmu, ternyata komunikasinya seperti ini. Ternyata itu berpengaruh kepada tahap tumbuh kembang anak. Dan kerennya sekarang yang pola asuh seperti ini sudah banyak dibahas ya Miss. Jadi semoga banyak orang tua di luar sana yang jadi lebih melek lagi ya Miss. Kalau misalnya begini Miss, komunikasi kan juga termasuk di dalamnya adalah penggunaan cara berbahasa yang baik dan benar. Kalau di sekolah Alam Bosowa untuk rentang playgroup dan TK, itu mereka diajarkan bahasa Indonesia saja kah? Atau bahasa Inggris juga kah Miss? Kalau di sekolah Alam Bosowa untuk tingkat playgroup dan TK itu kami fokusnya di bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah alasannya mengapa kami fokusnya di bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sebagai pondasi awal, untuk anak tersebut bisa nanti beradaptasi terhadap lingkungan yang luas, kepada dunia yang luas, yang nantinya kan sebagai bekal ketika mereka bersosialisasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka kan lebih mudah bersosial atau berbicara yang nantinya bermain dengan teman-teman sebaya. Jadi bukan hanya di tingkat TK nanti yang bermanfaat, tapi insya Allah nanti di SMP ketika mereka SMP, SMA, bahkan di dunia pekerjaan itu akan berpengaruh dan bermanfaat. Karena kan kita ketahui bahwa bahasa nasionalnya kita kan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya SMA kan pasti ada kayak presentasi, kalau kuliah pun juga sama, di dunia pekerjaan juga seperti itu. Tapi kalau untuk bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris itu kalau memang anaknya yang tertarik, kalau misalnya dalam proses pembelajaran kan tiba-tiba ada bahasa Inggris yang langsung membuat anak tertarik, tidak apa-apa kita kenalkan, tapi lebih fokus dulu di bahasa Indonesia. Ya. Oh jadi tidak mengapa ya Miss kalau diperkenalkan bahasa Inggris, tapi diusahakan bahasa pertama yang diajarkan itu bahasa Indonesia. Oh iya, karena kan sekarang banyak ya Miss, walaupun juga sudah banyak orang tua yang melek dengan pola asuh seperti ini, itu sering menerapkan, malah yang diterapkan pada anak-anak itu adalah bahasa Inggris duluan. Misalnya belajar mengenal benda, belajar mengenal warna kan diajarnya pakai bahasa Inggris. Ternyata yang lebih tepat adalah menggunakan bahasa Indonesia. Ya Miss. Kalau terkait dengan orang tua yang awalnya lebih fokus atau lebih mengajarkan anaknya bahasa Inggris itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, sebelumnya kan kita juga tahu bahwa bahasa Inggris sekarang itu bahasa yang juga penting dan itu juga sangat berpengaruh ke depannya. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang mengajarkan bahasa Inggris kepada anaknya lebih dulu, ketika lahir lebih fokus ke bahasa Inggris, boleh silakan. Tapi yang menjadi catatan, ketika mengajarkan bahasa Inggris itu lingkungannya juga harus mendukung. Nah, jadi misalnya ibunya mengajarkan bahasa Inggris kepada anaknya, jadi orang di sekitarnya juga bahasa Inggris. Nah, alasannya supaya anaknya konsisten. Jadi yang diterima bahasanya itu hanya satu, jadi bahasa Inggris. Begitupun nanti ketika anaknya sekolah. Jadi anaknya kan terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi untuk sekolahnya juga ya diusahakan dengan bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari sekolah Alam Bosowa kan untuk usia tingkat playgroup dan TK itu kami fokusnya di bahasa Indonesia dulu. Jadi ketika ada anak yang di awal itu lebih mengenal bahasa Inggris, nah itu yang menjadi tantangan bagi kami karena di sekolah itu kami fokus bahasa Indonesia dan tiba-tiba anaknya lebih kenal bahasa Inggris. Nah itu yang menjadi tantangannya dan anaknya juga pasti akan bingung. Betul. Missnya bicara apa, teman-temannya bicara apa. Jadi itu yang mempengaruhi nanti cara sosial anak tersebut. Jadi kenapa diminta untuk diusahakan diutamakan dulu bahasa Indonesia, karena melihat juga lingkungannya ya Miss. Kalau misalnya mungkin lingkungannya memang sering berbahasa Inggris, bukan cuma orang tuanya saja, lingkungan di sekitarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau ternyata orang tuanya bahkan atau lingkungannya bahkan lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, utamakan dahulu bahasa Indonesia. Sampai usia berapa Miss baru anak boleh dikenalkan menggunakan bahasa asing? Untuk kemampuan bahasa sebelumnya perlu kita ketahui juga bahwa usia 0 sampai 6 tahun itu merupakan usia golden age. Jadi masa keemasannya anak-anak. Jadi di masa itu anak-anak akan lebih mudah menyerap informasi-informasi yang ia dapat. Bahkan dalam kandungan pun
Jadi bahkan dalam kandungan, jadi diusahakan orang tua itu bisa lebih sering berbicara kepada anaknya yang dalam kandungan, karena akan berpengaruh ketika anaknya lahir. Nah, jadi dari usia 0 tahun itu diusahakan sudah lebih sering mengajaknya berbicara, berkomunikasi sampai usia misalnya baby house, usia playgroup, usia TK. Nah, ketika bahasa Indonesianya sudah hatam, sudah baik dan sudah dikenal oleh anaknya, nah boleh diperkenalkan bahasa-bahasa asing, contohnya misalnya bahasa Inggris. Itu bisa dilakukan di usia 4 tahunan. Dalam artian anaknya juga misalnya kan fokusnya di bahasa Indonesia kan, jadi harus hatam dulu di bahasa Indonesia, di bahasa ibunya, agar tidak muncul masalah yang biasanya muncul kan, itu bilingualism. Nah, itu yang menyebabkan anaknya bisa speech delay, keterlambatan bicara, karena anaknya bingung karena langsung dua bahasa yang didapat. Jadi untuk mengucapkan, untuk bersosialisasi, anaknya bingung harus bahasa apa yang saya ucapkan. Seperti jadi harus fokus dulu di satu di bahasa Indonesia, karena kita kebetulan di Indonesia ya Miss, jadi utamakan dulu bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, nanti pelan-pelan diperkenalkan dengan bahasa asing kalau memang bahasa Indonesianya fondasi utamanya ya Miss, dasarnya sudah kuat. Oke Miss, kalau dari komunikasi positif Miss, kalau dari komunikasi positif menggunakan penggunaan kata terima kasih, tolong, maaf, dan juga penggunaan komunikasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini kan adalah salah satu hal yang mungkin beberapa orang tua baru dengar sekarang ya Miss. Kerennya juga sudah ada beberapa orang tua yang sudah tahu, dan hal ini bukan hanya menjadi pekerjaan untuk gurunya di sekolah, tapi ternyata juga jadi PR berat ya Miss untuk orang tuanya. Nah, bagaimana Miss tipsnya agar bukan hanya di sekolah alam saja anak-anak bisa belajar ini, tapi di rumah juga, di lingkungan rumahnya orang tuanya bisa menerapkan komunikasi positif ini, pembiasaan bahasa Indonesia ini, karena ini kan jadi PR utama buat orang tua ya Miss, apalagi orang tua sekarang. Saya yakin yang nonton ini mau memberikan yang terbaik ya Miss buat anak-anaknya, jadi pasti juga mau berusaha gitu Miss. Bagaimana Miss tipsnya? Kalau berbicara soal tips, sebenarnya itu kembali ke pribadi, ke orang tua masing-masing. Jadi perlu ditanamkan dulu mindset bahwa apakah kita ingin melakukan effortnya di awal dan menghasilkan dan berpengaruh di hasil kedepannya, atau kita di awalnya itu hanya sedikit melakukan effort kepada anaknya, tapi nanti di akhir kita yang harus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Jadi dalam artian misalnya kita pada saat anak kita yang masih usia bawah, yang sangat membutuhkan stimulus terkait bahasa, jadi di situ yang harusnya kita porsir, berikan stimulus yang lebih banyak terkait komunikasi atau terkait bahasa, karena ketika kita diamkan, karena itu yang akan menjadi bumerang nantinya kepada kita ketika anak kita susah berbicara ataupun komunikasinya tidak lancar, dan akan membuat lebih banyak lagi usaha ataupun biaya yang harus kita lakukan. Jadi harus kembali ke diri sendiri, ke masing-masing orang tua. Nah, caranya juga itu kami di sekolah ada kegiatan parents meeting setiap 3 bulan. Jadi kami panggil, ajak orang tua untuk berkomunikasi, untuk berbicara terkait perkembangan anaknya bagaimana. Selain dari parents meeting, alhamdulillah kan sekarang banyak kan sosial media. Jadi ayah bunda juga boleh melihat sosial medianya sekolah, ataupun bisa juga mendapatkan ilmu-ilmu dari sosial media lain. Dan juga yang terpenting juga yang perlu kita ingat bahwa anak di usia golden age tadi itu kan dengan mudah menyerap informasi-informasi yang didapat. Nah, cara menyerap informasinya itu yang paling mudah itu melalui pengamatan. Jadi anak itu paling mudah mendapatkan informasi dari caranya melihat, mengamati, meniru, benar. Jadi anaknya itu meniru. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru memberikan contoh atau sebagai modeling memberikan contoh yang baik. Nah, contohnya tadi seperti kata-kata sosial.
maaf. Jadi kita berikan contoh, kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan, kita berikan contoh, kita ucapkan kata maaf itu di depan anak-anak agar anak-anak lihat dan anak-anak juga mendengar. Kalaupun juga kita selesai membantu anak-anak kita ataupun membantu teman-teman di sekolah, jadi kita ucapkan terima kasih sudah bantu Miss, terima kasih sudah merapikan tempat bekalnya, terima kasih sudah merapikan bukunya. Jadi kita berikan contoh, kita jadi modeling supaya anak-anak bisa langsung melihat. Insya Allah kalau misalnya anak sudah terbiasa, sudah melihat, itu akan mudah diterapkan. Jadi gini ya Miss, kalau misalnya kita lihat saya perhatikan juga untuk orang tua sekarang, rata-rata orang tua sekarang yang milenial ya Miss, sudah banyak yang melek dengan parenting seperti ini. Jadi memang dari awal orang tuanya yang harus menegaskan diri ya Miss, kalau misalnya ingin memiliki anak, ingin berkeluarga, ayah bunda yang harus sadar diri untuk pada akhirnya di rumah mampu juga menerapkan ini, bukan hanya di sekolahnya saja, bukan hanya Missnya saja di sekolah yang menerapkan ini, tapi juga semoga orang tuanya di rumah bisa juga menerapkan komunikasi positif, penggunaan kata-kata baik, dan juga penggunaan bahasa yang baik di rumah untuk anak-anaknya. Dan ini ya Miss, kalau untuk terakhir boleh Miss tolong sedikit disampaikan mungkin pesan kepada orang tua selain yang tadi ya Miss, orang tua yang sekarang punya anak-anak, apalagi yang di usia golden age ini Miss, apa yang harus mereka lakukan untuk pada akhirnya mereka bisa memaksimalkan tumbuh kembang anaknya? Oke. Baik, kepada ayah bunda, bapak ibu, melihat jika dilihat dari usia golden age, usia 0 sampai 6 tahun, di mana di usia tersebut anak itu sangat mudah menyerap informasi, baik itu terkait dengan kebiasaan, baik dari segi aspek bahasanya, kognitifnya, sosialnya. Nah, jadi kepada ayah bunda ataupun Missnya juga itu berusaha untuk memberikan contoh, memodelkan bagaimana berbahasa yang benar, bagaimana supaya anak itu bisa melihat langsung, oh ternyata ini yang benar, dan juga lebih banyak memberikan stimulus atau rangsangan-rangsangan kepada anak agar dapat membuat tumbuh kembangnya lebih optimal atau sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dan tentunya tidak mudah. Kami saja di sekolah butuh usaha, harus berikhtiar, selalu berusaha sesuai dengan komunikasi yang kami terapkan. Nah, begitupun dengan di rumah. Insya Allah jika kita selalu berusaha, berdoa, berikhtiar, konsisten di sekolah, bagaimana komunikasinya, di rumah pun sama. Nah, agar anak tersebut sejalan, konsisten mendapatkan stimulus di sekolah, begitupun juga di rumah. Oke. Terima kasih banyak Miss Ninin sudah berbagi bersama di podcast ini. Semoga ya Miss, orang tua di luar sana yang memang sudah melek dengan parenting atau pola asuh dapat menambah pengetahuannya lagi atau ilmunya lagi setelah mendengarkan podcast ini, dan yang belum bisa tersadarkan ya Miss. Apalagi yang sudah berkomitmen untuk memiliki keluarga ya Miss, pasti juga selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan semoga kalau misalnya memang masih ragu untuk memilih sekolah, itu di Sekolah Alam Boswa tidak perlu diragukan lagi ya Miss, apalagi dari segi komunikasi seperti ini. Insya Allah. Terima kasih banyak Miss Ninin sudah bergabung bersama. Terima kasih banyak seluruh pemirsa yang telah menyaksikan. Mungkin kalau ada hal-hal lain yang ingin diketahui dari Sekolah Alam Boswa, boleh memberikan komentarnya di kolom komentar. Ingin mengetahui seperti bagaimana lagi atau seperti apa lagi parenting atau pola asuh yang diterapkan di Sekolah Alam Boswa. Terima kasih banyak telah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.